Halo semuanya. Wah, banyak dari kita nih yang butuh doa kali ini. Kalau gitu, sambil nunggu video tentang Veda, saya akan suruh Bang Kuroy untuk mendoakan kalian di pembuka kali ini. Yap, saya doakan yang like dan komentar amin supaya rezekinya dimudahkan dan berkah. Serta ini yang paling penting, diberikan sehat walafiat agar apa yang diharapkan dan direncanakan dikabulkan. Amin. Langsung saja nih Bang Kuroy, ada berita apa tentang Veda? Langsung masuk segmen 1 dong. Yap, let's go. Segmen 1. Debut yang bikin dunia melirik Indonesia. Siapa sangka, nama Veda Ega Pratama mulai disejajarkan dengan Ai Ogura, bahkan sebelum karir Moto3-nya benar-benar panjang. Statistik mulai bicara. Bukan sekedar hype, bukan cuma karena dia pembalap Indonesia. Dalam beberapa data awal debut, Veda justru tampil lebih tajam dibanding Ogura saat pertama kali masuk jalur besar balap dunia. Bahkan banyak penggemar MotoGP internasional mulai menyebut Veda sebagai rookie yang tidak terlihat guguk. Bayangkan, anak muda dari Gunung Kidul datang ke pedok dunia, lalu langsung bertarung dengan rider-rider terbaik tanpa rasa takut. Dan yang paling gila, dia bukan cuma ikut balapan, dia ikut mengganggu peta persaingan. Kalau performa awal ini terus naik, menurut kalian, apakah Veda benar-benar punya potensi jadi pembalap Indonesia pertama yang bisa rutin bertarung di level tertinggi MotoGP? Kalau saya sih belum bisa sih, karena baru musim debut juga. Jadi pasti masih meraba-raba bagaimana atmosfer persaingan papan atas Moto3. Kalau di musim kedua bisa konsisten, baru mantap untuk bisa rutin bersaing. Seperti di segmen 2, yang membuat Veda berbeda. Banyak rookie cepat dalam satu lap, tapi yang membuat pedok mulai memperhatikan Veda adalah konsistensinya. Di debut Moto3 Thailand, Veda mampu bertahan di grup depan, bahkan sempat bersaing untuk podium sebelum finish 5 besar. Dan menariknya, netizen luar negeri mulai membicarakan satu hal yang sama. Dia tidak terlihat seperti rookie. Bahkan di komunitas MotoGP Reddit, ada komentar yang menyebut Veda sebagai rookie paling impresif di sesi awal Moto3 Thailand. Ini yang membuat banyak orang mulai membandingkan debutnya dengan Ogura. Karena biasanya rider Asia butuh waktu adaptasi lebih lama di level dunia. Tapi Veda, dia langsung masuk pertarungan. Dan sekarang pertanyaannya, apakah mental bertarung seperti ini lahir dari bakat alami? Atau justru karena perjalanan berat yang sudah dia lewati sejak kecil? Wah, Neng Neko kurang pede nih dengan skill Veda Ega Pratama. Menurut saya, justru Veda harus gaspol di debutnya agar tidak ketinggalan ritme persaingan papan atas yang momentumnya sudah dia dapat. Momentum memang sudah ada, tapi masih perlu adaptasi yang lebih matang. Langsung aja deh nih, kita masuk di segmen 3. Mimpi yang mulai terlihat nyata. Dulu, banyak orang menganggap mimpi Indonesia punya rider besar di MotoGP hanyalah angan-angan. Tapi sekarang, situasinya mulai berubah. Statistik prestasi Veda dari Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, sampai debut Moto3 menunjukkan grafik yang terus naik. Dan yang membuat merinding, dia masih sangat muda. Artinya, perkembangannya belum selesai. Bayangkan beberapa tahun lagi jika pengalaman, motor, dan mentalnya semakin matang. Apakah kita sedang menyaksikan awal lahirnya legenda baru Indonesia di MotoGP? Atau justru tekanan besar dunia balap akan menjadi ujian terberat dalam karirnya? Tulis pendapat kalian di komentar. Menurut kalian, seberapa jauh Veda Ega Pratama bisa melangkah di dunia MotoGP? Jadi, kalian masuk di tim mana nih? Tim Bang Kuroy atau tim Neng Neko? Eits, jangan lupa juga subscribe,
like, dan komen. The end of time. We could do tonight.